Rasulullah SAW merupakan nabi terakhir sekaligus rasul yang diangkat pada tanggal 17 Ramadan atau 13 tahun sebelum hijrah 610 Masehi dengan usia 40 tahun. Ia memiliki sejarah dakwah pada periode Mekah. Muhammad diangkat menjadi rasul oleh Allah Subhanahu wa taala ditandai dengan turunnya malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu yang pertama, yaitu surah Al-Alaq ayat 1-5 yang dikenal dalam sejarah Islam sebagai Nuzul Al-Quran. Setelah itu, selama 13 tahun 610 sampai 622 Masehi, secara berangsur-angsur wahyu berupa ayat Al-Quran diturunkan kepada beliau sebanyak 4.726 ayat, meliputi 89 surat, salah satunya surat Al-Mudatsir ayat 1-7 yang turun setelah wahyu pertama, di mana surah Al-Mudatsir diturunkan dengan isi perintah Allah Subhanahu wa taala agar Nabi Muhammad SAW berdakwah menyiarkan agama Islam kepada seluruh umat manusia. Ajaran Islam periode Mekah yang harus didakwakan Rasulullah SAW di awal kenabiannya adalah sebagai berikut. A. Keesaan Allah Subhanahu wa taala. B. Hari kiamat sebagai hari pembalasan. C. Kesucian jiwa, persaudaraan dan persatuan. Tujuan dakwah Rasulullah SAW pada periode Mekah adalah agar masyarakat Arab mampu meninggalkan kejahiliannya dalam bidang agama, moral, dan hukum, sehingga menjadi umat yang mempercayai kebenaran utusan Allah Subhanahu wa taala dan ajaran agama Islam yang disampaikannya, sekaligus agar dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Strategi dakwah. 1. Secara sembunyi-sembunyi. Dakwah dimulai dari kalangan keluarga terdekat dan sahabat-sahabat yang diyakini akan menerima dakwah Islam. Kedua, dakwah di kalangan keluarga. Mengumpulkan keluarganya untuk diseru agar bertauhid pada Allah Subhanahu wa taala dan meyakini bahwa beliau adalah Rasul Allah Subhanahu wa taala. 3. Dakwah secara terang-terangan. Dimulai sejak tahun keempat kenabian setelah turunnya wahyu yang berisi perintah Allah Subhanahu wa taala agar dakwah itu dilaksanakan secara terang-terangan. Periode. Sedangkan tahap selanjutnya, Rasulullah SAW mengumpulkan para penduduk Mekah untuk berkumpul di Bukit Syafa. Selain itu, Rasulullah SAW menyampaikan dakwahnya kepada para penduduk di luar kota Mekah. Dalam menjalankan dakwahnya, Rasulullah tidak hanya menemukan orang-orang yang mempercayai sekaligus masuk ke Islam, melainkan ada beberapa orang yang menolak dan menentang dengan hadirnya ajaran Islam ini, salah satunya kaum Quraisy. Adapun sebab-sebab kaum Quraisy menentang dakwah Rasulullah SAW diantaranya: pertama, karena mereka keberatan dengan ajaran persamaan hak dan kedudukan antara semua orang. Kedua, mereka menolak adanya kehidupan setelah kematian. Ketiga, mereka berat meninggalkan agama dan tradisi hidup masyarakat, warisan leluhur mereka. Keempat, selain itu mereka menentang keras dan berusaha menghentikan dakwah Rasulullah SAW sebab Islam melarang menyembah berhala. Dalam menghadapi tantangan dari kaum Quraisy, salah satu cara Nabi SAW dengan menyuruh 16 orang sahabatnya untuk hijrah ke Habasyah karena raja di sana memberikan jaminan keamanan. Namun, dugaan mereka meleset karena ternyata Abu Jahal lebih kejam lagi. Akhirnya Rasulullah SAW menyuruh sahabatnya kembali ke Habasyah yang kedua kalinya, saat itu dipimpin oleh Ja'far bin Abu Thalib. Faktor sosial yang memengaruhi dakwah. 1. Aspek ideologis. Taklid kepada nenek moyang secara total dengan mengikuti cara-cara beribadah dan pergaulan adalah suatu kebiasaan yang sudah berurat dan berakar. 2. Aspek sosial. Untuk mengikuti agama baru yang dibawa Rasulullah SAW, bangsa Arab hidup berkasta-kasta, dan tiap-tiap orang digolongkan ke dalam kasta yang tidak boleh dilampauinya. Sementara Islam menawarkan hak yang sama kepada semua manusia, yakni tidak ada budak dan tidak ada kaum bangsawan, seperti dijelaskan dalam surat
Al-Hujurat ayat 13. 3. Aspek ekonomi. Salah satu mata pencaharian kaum Quraisy adalah membuat dan menjual belikan patung yang menggambarkan Al-Lata, Al-Uzza, Manat, dan Hubal. Patung-patung tersebut dijual kepada para jemaah haji yang datang ke kota Makkah. Sementara para jemaah membelinya sebagai kenang-kenangan dan untuk mendapat keberkahan. Islam melarang menyembah, memahat, atau menjualnya, sehingga para saudagar patung menganggap Islam sebagai penghalang rezeki, dan para penjaga Ka'bah beranggapan akan kehilangan pengaruhnya sebagai bagian terhadap pelayanan dari orang-orang yang datang berziarah. 4. Aspek politik. Kaum Quraisy tidak dapat membedakan antara kenabian dan kekuasaan, atau antara kenabian dan kerajaan. Mereka mengira memeluk Islam berarti tunduk kepada kekuasaan Bani Abdul Muthalib. Sedangkan suku-suku dan bangsa Arab selalu bersaing untuk merebut kekuasaan dan pengaruh. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan supaya mengajak kepada manusia dengan cara yang baik, penuh hikmah dan kebijaksanaan. Sementara contoh kehidupan kalaupun berdebat, berdialog atau berdiskusi untuk dengan cara yang satunya kata dengan perbuatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya dan siapa yang mendapatkan hidayah atau petunjuknya. Satu kata dengan batas-batas dalam berdakwah, tidak memakai orang kafir yang menyebabkan ia memiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak memaksa, hendaknya terkena dalam hakikat adalah sebuah aniaya. Jangan fanatik, karena fanatik itu adalah ciri orang kafir. Bersikap keras terhadap kahril yang mengurangi, mempermudah urusan muslimin, tidak boleh lebih-lebih dalam Substansi dakwah Rasulullah. 1. Melaburkan kepentingan diri ke dalam kepentingan umum. 2. Menebarkan kasih sayang dan menghindari peperangan. 3. Menggalang persaudaraan dan persatuan sesama muslim dan bersikap tegas terhadap orang kafir sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Dakwah yang pertama dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah masalah yang berkaitan dengan tauhid, yaitu dengan mengajak kaumnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjelaskan hakikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1-4 menjauhkan diri dari sifat-sifat kemusyrikan dan menganggap bodoh orang yang menyembah berhala. Meneladani strategi dakwah Rasulullah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 256. La ikraha fid din qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy. Artinya tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar pada tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Quran Surat Al-Kafirun ayat 6. Lakum dinukum waliyadin. Artinya untukmu agamamu dan untukku agamaku. Quran Surat An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbaka bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati ya ahsan inna
rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang dapat petunjuk. Jadi, melalui ketiga ayat tersebut, berdakwah tidak mengenal paksaan dan kekerasan, tetapi mengedepankan toleransi seperti yang sudah diterapkan dan diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.